Oke, malam ini kita cerita tentang Project Tantin. Di situ dia udah mengupgrade satu menu lagi di dalam MY. MY itu apa? Saya, me, atau bukan Mihun ya, me. Jadi dalam masa yang sama, dia menunjukkan productionnya, apa sih kegunaan dan apa sih tombol-tombol yang disediakan. Pertama, dia menandai blockchainnya, nomor satu terpantas di dunia. Nah, dia memperkenalkan blockchain Tantinnya. Dan blockchain ini nanti hampir 100% mirip kayak ERC20. Tapi gas fee transfernya itu lebih murah kayak Solana. Ya, mungkin lebih murah dari Solana dan kecepatannya mirip Solana dan kelebihannya ada satu lagi yaitu bridge blockchain. Jadi kalau kita ada token di jaringan Ethereum bisa langsung transfer ke dia, dia nanti bisa transfer lagi ke ini. Jadi dia bisa connect melalui MetaMask, bisa pakai token Pocket, bisa pakai Trust Wallet, Trusted di Tantin ini dibuka. Oke, lalu dia menyediakan exchanger. Ya, exchangernya untuk apa Pak? Untuk ini Pak? Enggak. Exchangernya itu pahamin dulu. Penukaran, penjual, dan pembeli atau penyimpan token di exchanger itu bisa. Bapak nggak mau diapa-apain, meletakkan aja di exchanger tokennya bisa. Bapak mau jual beli token bisa. Apa sih perdagangan yang ditawarkan? Pertama, perdagangan yang ditawarkan adalah spot trading. Spot trading adalah trading yang paling aman di dunia. Walaupun harganya jatuh, walaupun nilainya surut, tetapi aset kita utuh. Tetapi kalau aset kita naik harganya tinggi, kita juga bisa menjualnya secara instan dan juga bisa mengeluarkannya di dalam exchanger wallet itu. Dan dia ada menu-menunya. Begitu juga dengan future trading. Nah, future trading ini itu hampir mirip kayak forex. Bisa beli time itu, jual time itu dengan berskala besar, tapi ada term and conditionnya dari exchanger itu juga. Lalu dia menyediakan juga robot trading. Nah, robot trading biasanya kita kan sekarang ini kan banyak yang boleh dikatakan rata-rata gampang diiming-imingkan. Nah, connect IP, ya, connect IP trading. Sebenarnya di Binance, di Bybit, di apa exchanger volume besar, itu ada robot trading yang gampang tinggal dipakai tanpa biaya fee lagi. Begitu juga dengan Tantin. Nah, di sini Tantin ada juga namanya apps wallet. Nah, orang bingung nih, Pak, apps wallet itu apa? Aplikasi wallet. Aplikasi walletnya direct langsung IP itu connect melalui blockchainnya dia. Jadi blockchain ini pertama harus ada apps wallet. Jadi apps walletnya ada. Kedua, blockchainnya bisa nggak transfer multi token? Bisa. Bisa nggak buat smart contract? Bisa. Bisa nggak buat LP di token-token barunya yang dibuat? Bisa. Jadi ekosistem apapun yang ada di dalam Binance dia udah menciptakan. Oke, 100% mirip. Cuman harganya kita belum pasti, tahu pasti berapa kenaikan. Nah, di sini iming-iming owner dia ngomong itu waras dan tidak mabuk dan dia menceritakan itu di depan press. Mungkin press Kamboja, mungkin press kompres, kita nggak tahu. Yang penting dia omongin dengan penuh dengan semangat di depan media. Dia ngomongkan kita akan target 100.000 kali lipat kenaikan dari harga pertama kita bikin. 100.000, bukan 100 juta. Kalau 1 kali lipat, berapa persen? 10 kali lipat, berapa persen? Lipat, pastikan lipat ya. Nah, jadi kalau kita lipat kain 2-3 kali lipat aja udah gunung. Ini 100.000 kali lipat. Nah, token CTC ini utility-nya apa? Nah, pahamin. Kadang-kadang saya mumet, Pak, utility itu apa? Tali atau apa? Enggak, utility itulah bermaksud kegunaan. Jadi token ini kegunaan adalah sebagai bahan bensin utamanya kepada blockchain yang dibuat oleh Tantin. Jadi exchangernya Pak, ya daftar lagi exchangernya. Sama kayak sampaian guna BEP20. Bisa nggak sampaian daftar ke Binance? Bisa. Kalau ini pertanyaan diulang dan diulang, ini sama persis kayak kita belum dewasa dan masih TK. Karena sederhana. Pertama, blockchain beda, apps wallet beda, exchanger beda, DEX beda. Nah, jadi masih tanya lagi. Nah, error. Tapi kalau orang nggak paham, nggak apa-apa.
Nah, di sini ada kesalahan upline kita. Kita daftarin orang, kita yakinin orang, tetapi tidak menjelaskan sederhana. Nah, disinilah kegunaan tim yang ada di bumi, bukan di planet bumi ya, maksudnya tim WA yang tim grup bumi, kita menyediakan fasilitas yang gampang, tapi jangan dibuat kecoh atau heboh di grup. Karena hal sepele aja heboh. Contoh dari pendaftaran, contoh dari naikkan ke harga. Nah, kadang-kadang, aduh, gimana ya? Jadi dewasa sedikit karena kita semua dewasa. Alright, makanya di sini kita pendaftaran harus 18 tahun ke atas dan tidak bisa lewat 70 tahun. Itu dewasa dong. Jadi dalam masa yang sama kita hari ini fokus bagaimana mengumpul, mendapatkan token sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita seneng kalau proyek ini jalan. Toh kalau kita tidak satu sen pun dirugikan. Nah, kalau kecuali ada rumor, ada owner ini lagi dicari FBI, ini lagi marak-maraknya nih. Oh, apa namanya, Tantin ownernya. Pertanyaannya, uang lu ada di situ atau enggak? Kalau enggak ada, masa bodoh amat lu. Nah, ini ada simulasi. Hari ini bapak-bapak yang ada di dalam ini disatukan menjadi orang kaya. Saya sebagai orang yang tidak mampu. Akhirnya bapak-bapak yang di dalam ini bilang, Pak Hendrik, sekiranya saya serahkan kepada Pak Hendrik CTC ini, Pak. Nanti di tanggal 8 ada harganya Bapak bisa jual. Pasti di depan semua orang. Saya senang dong harusnya. Tetapi setelah bapak-bapak yang di dalam ini berangkat dari tempat dan kejadian, saya akan bilang sama orang, iya dia ngomong, tantang enggak. Itu kaya atau tidak, itu palsu itu. Sesuai enggak apa yang terjadi? Bapak-bapak setuju enggak saya ngelakukan itu? Kalau kita semua tidak setuju, jadi rumors yang dikejar itu adalah palsu. Kenapa? Orang-orang itu jelas. Ownernya tampil di sistem. Menciptakan lagi media sosial. Ciptakan X. Siapkan lagi X khusus untuk Lin Xiong, apa namanya? Ownernya yang dari China itu. Dan juga dengan exchangernya. Masih lagi dikejar FBI. Kayak gitu FBI nggak ada alat yang canggih namanya bego nak. Kalau kayak gitu nggak bisa mendeteksi orang itu di mana. Oke? Oke, habis. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bapak-bapak. Kayaknya sudah paham semua, Pak. Benar. Tapi di grup heboh tadi. Kita baru putus aja dalam cerita kita di Zoom. Dia punya heboh di grup itu. Entahlah. Nah gitu. Tapi waktu Zoom nggak mau hadir. Nah itu yang masalahnya kita. Buat ribut aja itu, Bang. Benar. Makanya banyak saya keluarin itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jadi kita ini kan fokus, memang token ini yang kita dapat itu adalah token project ya. Biasanya kita dapat token, memang token-tokenan. Nggak ada projectnya, cuman euforia dan FOMO. Nah kalau bisa kali ini kita bermain dengan pola yang cantik lah. Kalau teman-teman mempunyai tokennya yang banyak. Mau jual sekaligus, bebas. Nggak mau jual sekaligus juga bebas. Jadi kita pakai polanya ini supaya teman-teman juga dapat duit. Nah, jangan lepasin peluang ini karena ownernya memang super duit banyak. Jadi kalau owner dah siapkan super banyak duit tanpa mengeluarkan kita duit, nah berarti kita harus pandai bermain. Karena kita masing-masing sekarang ini persis kayak bermain game. Nah, hari ini kita bermain game yang namanya mengumpul token CTC berskala besar. Itulah yang membuatkan kita tergantung senjata jenis apa yang kita pakai. Nah, kalau kita cuma dapatnya 100, berarti kita dapatnya bulu runcing. Tapi kalau kita dapatnya 200, mungkin bulu runcingnya panjang semeter. Nah, tapi kalau yang dah main puluh ribu, ratus ribu, dah itu dia dah main pakai pistol, AK-14 dan segala macam. Nah, inilah pola bagaimana quantity token. Di saat nanti kita menjual dan membelinya kembali, disitulah kita akan melihat, oke, kalau yang pakai AK-14, jumpa yang akun 1000, dia tinggal tembak, ambil 1000-nya. Dia jumpa yang 2000, dia tembak lagi, dia ambil. Nah, konsepnya hampir mirip begitu. Tapi di pola candlestick trading. Di saat harga tinggi, dia menjual dulu berapa persen. Di saat turun, dia masang lagi untuk membeli. Nah, di sini, cantiknya owner menyediakan modal untuk kita trading dengan kapasitas TTC yang telah disediakan. Jadi, main cantiklah kita untuk kita dapat duit. Kalau kita kalah trading, kita tak rugi duit. Tapi kalau kita menang trading, kita untung. Kenapa? Di sini kita ada namanya kiblat.
Sama persis kayak kita udah tahu duluan harga dan mau dinaikkan berapa. Kalau nggak naik 10% dari 100.000 kali lipat kayak bosnya bilang, malu bosnya. Dan ngomong kemana-mana. Nanti orang bilang kayak jilat air ludah sendiri. Ya kan? Nah beda dengan kita. Kalau malu, mencalek lagi. Tapi kalau di negara luar, kalau malu, bunuh diri. Kenapa? Malu. Nah, jadi kita berbeda. Dari hantu aja kita dah jauh berbeda. Hantu kita semuanya miskin, ngensot sana sini. Hantu orang pakai dasi, mati di make up. Kita hantu kita, aduh sadis bener. Jadi konsep pola mata uang kita pun hampir mirip begitu. Jadi kita harus tukar mindset yang benar. Kalau bisa, mindset kita itu harus target token yang banyak. Kedepannya ada peluang untuk staking kayak di Bitget dulu nggak Pak? Kira-kira. Ada. Jadi exchangernya nih melengkapkan semuanya. Jadi mungkin ada launchpad. Contoh lu staking token ini, token CTC dapat token launchpadnya gini. Nah, kayak BNB di Binance, di saat launchpad kita stakingkan token dengan nilai berapa jumlahnya dan peruntukan berapa kita dapat bahagian. Nah ini momentumnya gitu loh. Alright? Siap. Mantap. Bukan cuma staking. Lalu di sistem blockchain-nya dia menggunakan kalau nggak salah POSW. Jadi proof of stake works ya. Jadi dalam masa yang sama kemungkinan kita bisa menstakingkan juga di dalam blockchain-nya langsung, tapi melalui apps wallet-nya. Sama persis kayak Tron yang kita bisa stakingkan Tron melalui Tron Link Pro yang bisa kita dapatkan APY-nya. Nah, kan unik itu. Kenapa? 0,5% itu kemungkinan untuk bagaimana node-nya berjalan. Nah, node-nya berjalan juga tergantung daripada sistem yang mengelok dana. Nah, kemungkinan ada yang ngelok dana. Oke? Jadi sistem node-nya itu berfungsi dari node-node gas fee yang masuk dan itu kan 20% hilang. Kemungkinan untuk bayar APY 80% dan berikutnya mungkin dibenkan untuk sistem dan 80% berikutnya akan dibelikan buyback di saat di market. Nah itu uniknya. Jadi kemungkinan kita di VVIP kan kena memegang CTC. Jadi tergantung pada teman-teman mau jual atau tidak. Nah tergantung pada teman-teman hari ini mau megang pisau ataupun mau megang AK-14. Ataupun kalau yang dapat 1 juta token dia pakai helikopter. Ya kan? Nah, begitu. Alright. Mau nanya Bang. Ya, silakan Bang. Aja. Saya Yuti dari Banten Bang. Ini mau nanya masalah KIC ya, yang kedua ya. KIC kedua itu apa? Waktunya sehari apa nanti setelah listing pun bisa gitu? Jadi menurutnya dalam sistem bacaan ketiga itu dia bilang setelah tanggal 8, berarti di tanggal 8 token akan muncul di dalam wallet kalau approve KYC muka. Berarti mungkin pertengahan ini, mungkin setelah tanggal 2 kita nggak tahu. Pokoknya di pertengahan bulan 4 inilah sekitar itu ataupun dalam waktu terdekat ini KYC muka langsung diadakan. Begitu Bang ya? Berarti sebelum tanggal 8 ya? Benar sekali. Pokoknya tanggal 8 itu finish. Habis. Ah gitu. Oke Bang, makasih Bang. Makasih. Sama-sama. Ya gimana Bang? Lanjut Bang. Oke, saya lihat sih di 95 ini ada beberapa mitra saya juga nih. Saya nggak bertanya, tapi saya mau berbagi analisa ataupun persepsi diri ini, persepsi pribadi. Jadi teman-teman, ketika saya melihat Tantin ini ya, dengan koin CTC, kekuatannya itu adalah menurut saya pribadi, salah dikoreksi. Maksudnya saya nanti malam ini saya ngomong nih, maksud saya gini, gaspol aja lah ya. Kalau nggak gaspol sayang, kenapa? Kekuatan, mungkin teman-teman yang ada di grup ini yang ikut Zoom pernah dengar nggak? Udah 13 juta ya, atau jangan-jangan lebih nih plus hari ini yang sudah user atau download ya, Tantin. Nah, Lebih Pak. ini ngeri loh teman-teman ya, berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang saya pribadi. Tantin ini mengejar ekosistem, yaitu adalah mengejar komunitas. Bayangin ya, menurut saya pribadi dalam tempo sesingkat-singkatnya, nggak nyampe 10 hari, 13 juta lebih, itu gila. Artinya apa? Saya pribadi yakin, nggak akan mungkin Tantin itu akan buka tanggal 8 Mei itu $1.
lebih, ya lebih. Jadi kalau saya dengan teman-teman ini slow-slow aja, nggak semangat, nggak gaspol, waduh sayang banget ya, karena tidak akan ada lagi model begini akan hadir. Makanya saya gas, ya alhamdulillah. Menurut analisa saya, pengetahuan saya, dalam tempo 8 hari saya udah 4.000 koin. Ya, habis-habisan saya tukang ojek, satpam, office boy, ya kan tukang sapu, tukang sate, semua. Yang penting punya. Tapi abang ada pesan nggak sama orang-orang itu? Setelah gua daftarin orang lagi dong, biar oh iya dong, iya dong, yang itu pasti kok. Makanya berkembang semua Mantap. Jaringan saya berkembang. Kenapa? Bagus. Ini benar-benar saudara-saudara yang ikut Zoom malam ini luar biasa loh. Kok bisa Tantin mau ngejar gampang hadiah 100 koin? Dia mengejar ekosistem. Terbukti tempo sesingkatnya 13 juta, jangan-jangan lebih. Ya ini saya malam ini nggak bertanya, tetapi ayo teman-teman, masalah-masalah ada hal-hal yang miring dan sebagainya, aduh, kesampingkanlah, kita gaspol. Karena kenapa? Tidak akan ada lagi yang begini akan hadir. Tiba-tiba nanti $3 atau mungkin di dalam grup ini ada yang ikut di network ya. Kalau di network, ada bang. Api network itu 6 tahun dibuka kemarin, ya sempat $3 ya, sempat $3. Enggak, pertanyaannya Pinetwork itu KYC-nya pun pakai KTP kan? KTP. Nah, begitu dibuka dulu, dibuka sempat $3, ya, dia 60 juta ekosistem. Ini nggak ada apa-apanya sama Tantin. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, makanya saya yakin teman-teman begitu 8 Mei dibuka, jangan kaget. Bisa $5, bisa $10, bisa $3. Terima kasih Pak Kohan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Benar Pak Irama bilang. Jadi untuk P-Network aja itu pakai KTP KYC-nya dan 6 tahun untuk melepaskan beberapa KYC-nya. Dan sampai hari ini untuk coin yang mining, untuk masuk ke mainnet-nya itu amat susah sekali. Utility-nya nggak ada, exchanger-nya nggak ada. Itu pertama OKX yang keluarkan. Akhirnya Gate.io dan juga beberapa exchanger yang lain keluar. Itu di tahun 2000 berapa saya udah mulai mining. Kita udah nggak sabar untuk menjual beli. Tetapi hari ini sesuai dong KYC langsung dibuat, langsung untuk bisa mendapat tokennya. Ya dalam masa yang sama kita ngejar ini sekitar 35 hari. Besok kalau habis 1 hari lagi 34 hari. Jadi tidak lama. Jadi teman-teman bisa ngejar waktu ini untuk mengambil momentum. Masa tunggu 6 tahun berbuah sanggup, ini tinggal 35 hari aja nggak sanggup. Nah, jadi rata-rata memang kalau udah waktu berbuka itu paling rasanya lama berbanding daripada pukul 7 pagi dengan pada pukul 7 malam, itu beda rasanya. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Kita perlu melihat daripada pembicaraan CEO kita yang ingin mencapai 100 kali lipat daripada Binance. 100.000. 100.000 kali lipat dari Binance. Iya, Bukan. Dia bilang 100.000. Nah, bukan 10.000, 100.000 kali. Bukan. Maksudnya 100.000 kali kenaikannya dari harga sekarang mungkin dari harga pertama 100.000 kali. Nah, begitu. Yang saya bilang itu transaksi Binance 100 kali lipat. Jadi transaksi Binance kan puluhan ribu triliun. Dan itu di 2028 deket loh. Kita lihat kan yang pertanyaan-pertanyaan itu targetnya 2.000 triliun dolar. Itu nilainya kalkulator kita udah nggak nyampe itu. Nah, jadi menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari Pak Irama, kalau teman-teman yang paham dengan kripto, yang pernah main airdrop yang kemarin heboh sampai 100 juta orang lebih, ya kan? Tapi hasilnya jong, ada sih nilainya tapi nggak seberapa. Tapi kalau saya lihat dari 100 juta user yang akan dibayar $1, masuk akal menurut saya bisa naik sampai $10 dalam waktu singkat. Karena apa? Ketika kita semua 100 juta user itu tercapai, maka aplikasi yang terpampang di Google itu
dia seperti kayak Gojek, sudah terdownload 100 juta orang, maka valuasinya akan tinggi, nilai perusahaan pun akan tinggi, transaksi tradingnya pun akan sangat besar. Saya yakin ini bisa menjadi satu percepatan dibandingkan pionir-pionir terdahulu. Maksudnya percepatan gini loh, yang lain butuh waktu 5 tahun, ini mungkin hanya butuh 1 atau 2 tahun menurut saya. Nah, jadi transaksi Binance itu kan kalau dilihat pakai kalkulator itu kan dolar, Pak. Coba pakai rupiah, puluhan ribu triliun, Pak. Nah, jadi kenapa saya juga menyampaikan teman-teman perlu diingat 2 hari yang lalu waktu versi 109 itu masih 10 juta sekian. Sekarang dalam waktu 2 hari sudah naik 4 juta. Berarti kenaikan 1 hari 20%. Ini prediksi saya 100 juta koin ini jangan kira 100 juta user ini jangan kira masih cukup sampai tanggal 7 Mei. Mungkin 2 minggu dari tanggal 10 itu tanggal 24 itu sudah habis koin kita. Jadi kalau benar kata Pak Irama, kalau nggak gaspol, kalau nggak daftarin kanan kiri, bahkan yang tadi dibilang tukang ojek, tukang kopi atau apapun, kalau memang kita bisa, tinggal ngomong aja mau duit nggak, nah sini saya daftarin. Misalnya dia tidak bisa, ya kita daftarin secara offline, karena susah sekali kalau kita perhatikan ya, ada beberapa kendala nih terus terang Pak Hendrik ya. Ada juga handphone yang tidak support. Ini pengalaman saya ya, sorry ya. Saya sudah utak-atik nih handphone nih, apa yang terkunci, apa segala macam. Ternyata memang handphonenya tidak support. Nah, jadi pengalaman saya nggak tahu entah teman-teman ya, ada beberapa yang RAM 3 yang bisa dan ada yang tidak bisa. Yang pasti kalau RAM 4 ke atas itu lancar jaya. Ini pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman yang tidak berhasil mendownload aplikasi dan tidak bisa menginstal, saran saya cuma satu, upline-nya kalau ada handphone yang kosong tidak mendaftar secara secara jaringan, satu handphone ini khusus buat daftarin downline-nya. Ini pengalaman saya, beberapa downline saya yang tidak bisa install aplikasi, dia kirim foto, saya keluar masuk akun itu dari handphone yang tidak. Mana nomor-nomor yang tidak certified atau tidak KYC bisa dijapri sesegera mungkin baik email maupun nomor HP. To the point aja, saya upline Tantin, kamu belum KYC, mau bantu nggak? Mau saya bantu nggak KYC? Itu yang saya lakukan saat ini. Jadi saya sudah hari ini udah 4 atau 5 orang yang tidak KYC berhasil saya KYC-kan. Itu aja sih teman-teman. Ya semoga motivasi atau informasi ini menjadi gambaran seberapa kenceng kita kerja itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapatkan. Asli, saya yakin kalau memang kita bisa timnya itu berjalan 10 kali 10, 10 kali 10, itu di level 6 aja udah jutaan koin kita punya. Itu aja sih, gak usah sampai level 30 lah. Level 10 aja udah gak kehitung koin kita. Bukan begitu Bang Hendrik? Ya itu aja, terima kasih. Selamat malam.